Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dompet Duafa. Sore ini kita ada konten ngobras, ngobrol santai, ngobrol bermanfaat. Ya, saya Redhovan Jamil, konsultan Sekolah Literasi Dompet Duafa, angkatan pertama dan sekarang penempatan di Indragiri Hilir sebagai kepala cabang program Dompet Duafa Riau unit Indragiri Hilir. Sekarang kita kedatangan tamu teman saya Mas Muzir. Ya Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, alhamdulillah. Beliau jauh-jauh dari Aceh. Jadi sekarang lagi terdampar di Riau ya kan. Jadi sore ini memang Mas Muzir ini adalah konsultan Sekolah Literasi Indonesia Dompet Duafa angkatan kedua. Iya. Penempatan di Kepulauan Meranti, sekolah SDN 12 Sukup lokal jauh. Iya. Setidaknya Mas sepertinya senior saya lah ya. Aduh, aku sudah lupa. Lupa. Enggak. Mas. Ya, jadi mungkin sahabat Dompet Duafa bertanya apa sih SLI itu gitu kan? Ya. Mari kita jelaskan bahwasannya SLI adalah Sekolah Literasi Indonesia di bawah naungan Makmal Pendidikan Dompet Duafa. Jadi kantor pusatnya di Bogor, di Jampang. Jadi kami itu sebagai guru pedalaman dan juga sebagai konsultan literasi Indonesia yang ada di berbagai titik. Ya kan Mas? Iya. Kemarin kalau saya ada 17 orang konsultan di angkatan pertama. Kalau angkatan kedua berapa orang? Ada Mas? 24 Mas. Wah, ya. Malah beramai ya? Iya, tambah rame kan, tambah berapa orang lagi. Aduh, dapat nggak satu? Nggak, itu canda aja ya. Ya, jadi memang kemarin saya tahun 2017, 2018 itu untuk di Meranti dan dilanjutkan oleh Mas Muzir gitu. Yeah. Jadi kita ngobrol santai saja mengenai pendidikan dan juga Sekolah Literasi Indonesia di Riau. Ini Mas, kita nanya-nanya boleh ya? Boleh Mas, boleh. Tapi harus jujur kan. Ini kan jauh-jauh nih, Mas Muzir dari Aceh, dari PD, ya kan? Iya. Kenapa kok milih di Riau gitu? Kenapa kok kabarnya dulu kan udah berwirausaha dan barangkali kalau untuk finansial lebih menjanjikan yang dahulu dibandingkan ya di pedalaman, terus tahulah gaji guru berapa gitu kan. Jadi kenapa kok bisa begitu gitu? Ya, jadi gini Mas. Jadi kan saya jiwanya itu pendidik. Jadi saya kuliah dulu di jurusan FKIP. Jadi kan kalau saya fokus di wirausaha saya, maka bagaimana dengan kuliah saya? Jadi saya ingin mengabdi di pendidikan begitu Mas. Maka saya targetkan itu untuk terbang ke Makmal Pendidikan mengikuti Sekolah Literasi Indonesia. Benar. Gitu. Jadi memang naluri itu ya. Iya, naluri pendidikannya lah Mas. Ya kalau masalah finansial mungkin lebih ini ya. Iya. Oh gitu. Jadi saya rasa saya juga gitu juga ya. Terus selama berapa bulan itu kemarin pembekalan di Bogor, di mana di Jawa Barat gitu? Nah, kami kemarin itu pembekalan selama 2 bulan. Di situ kami dibina, dibimbing, semuanya itu dipaparkan semua materi yang harus kita kerjakan di saat di penempatan nanti Mas. Di situ dijelaskan semua tahap-tahapan apa yang harus kita lakukan, seperti parenting untuk masyarakat, seperti mengisi materi, mengajar ibu-ibu yang buta huruf gitu. Iya. Itu diwajibkan kepada kita untuk mengajar orang-orang itu. Karena tugas kita emang ya mendampingi lah. Sekolah literasi itu bukan hanya kita fokus sekolah saja, tidak. Jadi fokus saja untuk masyarakat juga harus kita fokuskan gitu. Berarti selain guru juga mungkin tokoh masyarakat kali ya? Iya, tokoh Wah, masyarakat. luar biasa sekali. Jadi ayo ikuti teman-teman yang mau ikutan program konsultan Sekolah Literasi Indonesia. Mungkin barangkali angkatan keempat nanti ya? Angkatan keempat nanti kita ini kabari. Sepertinya angkatan yang ketiga mau habis nih Mas. Mungkin mau habis siapa ya? tahu beberapa bulan lagi ada oprek kan gitu kan. Oke, nanti pantengin atau lihat terus, pantau terus IG-nya Makmal Pendidikan atau Dompet Duafa Riau. Jadi memang teman-teman nanti nggak ketinggalan informasi gitu.
Terus kita bicara pengalamannya selama di Bandaraya nih Mas, kan Bandaraya tuh. Iya. Jadi bagaimana pengalamannya mengajar di sana? Terus ya tahu lah kan sarana prasarananya sangat jauh sekali dibandingkan dengan desa kota barangkali gitu. Kalau dibilang pengalaman saya di sana ya, saya selaku angkatan kedua SLI dan Mas selaku angkatan pertama SLI, mungkin pengalamannya itu tidak jauh beda kita berdua Mas. Jadi kita itu harus melihat dulu kondisi desa itu bagaimana, baru kita bisa beradaptasi. Jadi mungkin kita butuh waktu untuk beradaptasi itu, mungkin cuma 15 hari atau bahkan ada yang sebulan untuk beradaptasi di pedalaman gitu Mas. Jadi kita di situ harus emang ekstra untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Nah, menawarkan program-program, terus ke sekolah juga kita harus giat bagaimana mendidik anak itu bagaimana. Terus juga selain kita di sekolah, kita juga fokus ke orang tuanya Mas. Bagaimana sekolah dan orang tua itu harus bersinergi. Nah, harus ada sinergi antara orang tua dengan sekolah gitu. Itu adalah tugas kita yang harus kita laksanakan di sana. Berarti kita sebagai perpanjangan tangan antara orang tua dan pihak sekolah. Itulah fungsinya konsultan gitu ya. Jadi memang berapa kali Mas kemarin ngisi pelatihan baik itu parenting dan juga kalau guru gitu? Kalau parenting saya kemarin 1 tahun itu 2 kali Mas, karena waktu itu karena kan kalau masyarakat itu kan kadang ada yang sibuk, ada yang kerja dan apa, mungkin mereka ada di situ saat pembagian rapor dan saat masuk sekolah. Nah di situ kita manfaatkan keluarganya itu untuk saat pengambilan rapor kita undang semua masyarakat, orang-orang tuanya itu untuk kita adakan parenting. Di situ kita jelaskan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik anak agar giat belajar di rumah gitu. Nah, kita minta bantuan kepada orang tua gitu, Mas. Iya. Bukan hanya mengajar dan belajar itu tugas guru gitu. Nah, orang tua juga butuh gitu. Makanya kebanyakan di pedalaman sana kan orang tuanya kalau sebelum ada sekolah, kebanyakan orang tuanya itu mengajak anaknya itu untuk pergi ke kebun gitu. Golek sagu ya. Golek sagu, ya, ada yang ke laut diajak kan. Jadi pendidikan orang itu kalau kita harus meningkatkan, jangan lagi ada yang seperti itu gitu, Mas. Benar. Ya, makanya dibutuhkan konsultan di situ. Bagaimana sinergi antara orang tua dengan sekolah gitu. Nah, alhamdulillah setelah beberapa kali kita buat parenting, orang tua saat ke kebun tidak membawa lagi anaknya itu ke kebun ataupun ke laut. Nah, karena sudah di dalam orang tua itu sudah ada jiwa pendidikan untuk anaknya itu, agar berpikir jangan anaknya itu seperti saya lagi, harus benar. Di atas saya lagi gitu. Iya. Kan di sana itu memang suku asli ya, asli atau suku Akit. Dan awalnya mereka boleh dikatakan primitif ya kan, tidak tahu huruf, baca tulis dan segala macam, terus nomaden juga berpindah-pindah, dan pada akhirnya Dompet Duafa ada program SGI Sekolah Guru Indonesia, itu angkatan pertama Bu Siti Kiti ya. Siti Kiti akhirnya menginisiasi sekolah di sana dan saya angkatan keduanya, dan kan alhamdulillah tuh kita kemarin itu ada beberapa orang anak mualaf. Jadi anak mualaf. Jadi gimana di sana Mas? Masih aman ya anak mualaf gimana? Masih gimana respon dari orang tua barangkali atau tokoh masyarakat tentang anak mualaf yang disekolahkan dari keluar atau bagaimana gitu? Nah, kemarin bulan 2 kemarin ya Mas, saya sempat menyempatkan diri ke sana. Kebanyakan pas di sana pas hari libur anak-anak kan, pas keadaan pembagian rapor kemarin. Jadi kebanyakan anak-anak yang dari luar itu yang kita sekolahkan itu semuanya pulang. Nah, di saat mereka pulang itu mereka jadi contoh bagi anak-anak yang lain gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, target kita anak-anak yang kita sekolahkan keluar, suatu saat mereka harus mengabdi di
desanya, kampungnya sendiri, iya, di membangun kampung sendiri gitu ya. Karena itu adalah tugas wajib mereka. Gitu. Benar-benar. Selain meningkatkan pendidikan di desa, juga mereka itu berdakwah untuk desanya juga. Untuk keluarganya juga sendiri ya. Iya. Sekarang sehat-sehat ya untuk guru-guru kita di sana. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Itu kan udah angkat kelas 5, udah kelas 6 ya. Ya, alhamdulillah tahun ini ada lulusan pertama, Mas. Lulusan pertama ya. Tahun ini. Lulusan pertama. Gak terasa ya. Iya, nggak terasa udah 6 tahun sekolah itu berdiri kan. Iya. Ya, gitu. Jadi bagaimana pandangan-pandangan Mas Mulzir tentang misalnya ya nggak mungkin kan lancar-lancar saja gitu. Setiap program baik itu bagaimana mendampingi guru ya kan, kepala sekolah, terus dengan masyarakat, terus dengan ya kita sama tahu bahwasanya anak-anak mualaf selalu bersama kita, bagaimana mengajinya, sholatnya gitu. Bagaimana pengalaman-pengalaman itu gitu, bagaimana rasanya? Kalau pengalaman ya emang luar biasa di sana, Mas. Jadi ada pada suatu hari itu ada seorang ibu subuh itu datang ke rumah 2 orang, Mas. Mengetok pintu rumah saya, lalu mengucapkan salam. Terus saya pun keluar, lalu ibu itu sambil berbicara sambil menangis kepada saya, Mas. Jadi kata beliau, Pak, tolong masukkan Islam anak saya, gitu. Nah itu orang tuanya yang nyuruh, Mas. Subuh Setelah sholat subuh, jadi orang tuanya datang ke rumah dengan air mata mengalir, mengetok pintu untuk menyuruh anaknya itu masuk Islam. Izin lah ya. Izin, biarpun orang tuanya belum gitu. Itu yang atas nama anak kita yang Sobirin. Yang lulus tadi, yang kita bawa ke Smart Excellencia 1 sama si Mujahidin. Nah, itu. Mujahidin. Ya. Sobirin ini adalah Bunwa ya nama aslinya dulu ya. Nama sebelum Islamnya adalah Bunwa ya. Kalau yang Sobirin Mujahidin ini nama aslinya apa dulu? Akai. Oh iya Akai. Ya. Akai ini kan sekolah di sebelah ya, bukan di sekolah kita ya. Ya, yang sekolah. Oh iya, siap. Di sangat luar biasa sekali teman-teman, sahabat Dompet Duafa, bahwasanya memang kita anak muda gitu. Kita anak muda berani berbuat, berani mengambil keputusan untuk mengabdi gitu. Jadi memang saya sangat merasakan sekali bahwasanya banyak hal yang bisa saya dapatkan, banyak hal yang bisa saya pelajari dari keluarga-keluarga kita di sana, suku Akik dan juga anak-anak di sana di SDN 12 Sokop Lokajauh, Desa Sokop, Kecamatan Lansang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Jadi memang apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, Mas Mulzir, barangkali mau menetes air matanya bercerita ya. Tapi kalau seandainya cerita ini bisa lama, membahas tentang keseruan teman-teman atau anak-anak mualaf yang puasa, terus sekolahnya segala macam, saya pun bisa menangis gitu. Jadi memang kita ambil positifnya bahwasanya jadilah anak muda yang berani mengambil keputusan, karena menjadi seorang relawan di pedalaman itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang sangat bisa membuat kita semangat dan juga pelajaran-pelajaran hidup yang sangat luar biasa. Tangguhnya kita hari depan adalah pembelajaran hari ini. Mungkin itu dulu ngobras dari kita, ngobrol santai, ngobrol bermanfaat, Dompet Duafa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.